Sharing yang saya bagikan hari ini adalah satu pesan firman Tuhan yang saya percaya Roh Kudus mau bicara kepada Anda. Judulnya adalah Jangan Toleh Sampai Finish. Artinya apa? Kalau kita ngikutin Tuhan, ngiring Yesus, ikutinya Tuhan sampai finish. Kalau Anda ngikuti tuntunan Tuhan yang memimpin jalan hidupmu, ikuti tuntunan Tuhan itu sampai semua rencananya tergenapi dalam hidupmu. Sampai janji-janjinya tergenapi dalam kehidupanmu. Jadi jangan toleh kanan, jangan toleh kiri. Mata kita hanya boleh tertuju sama Yesus saja. Jangan ngelihat ini, jangan ngelihat itu. Fokusnya sama Yesus. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itu pesannya. Jadi jangan oleh kanan kiri. Ya, mata kita harus tertuju kepada Yesus, ngikuti tuntunan ilahi. Ngikuti rema Tuhan, ngikuti petunjuk Tuhan, ngikuti rencana Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Ditulis begini, yang memimpin kita dalam iman. Artinya kalau saudara ngikutinya Tuhan, imanmu yang akan muncul, imanmu bangkit, imanmu akan dibangun. Bukan cuma itu aja, lanjutkan itu ayat. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sampai di wajah pembacaan kita. Jadi iman kita akan disempurnakan. Hari-hari demi hari tambah kuat, tambah kokoh, tambah mantap. Sampai iman kita disempurnakan. Sampai janji Tuhan tergenapi. Sampai rencana Tuhan jadi. Sampai mujizat dinyatakan. Dalam kehidupanmu, kemuliaan Tuhan dimanifestasikan dalam hidupmu. Kalau Anda mau mengalami itu, kuncinya mata kita harus fokusnya tertuju kepada Yesus. Jangan toleh kanan, toleh kiri. No. Saudara harus fokus terus tertuju sama Yesus. Walaupun rasanya proses ngikuti Yesus nggak singkat. Mungkin butuh waktu yang lama. Mungkin kau menantikan penggenapan janji Tuhannya nggak singkat. Butuh waktu yang lama. Tapi terus fokusnya sama Yesus. Jangan toleh sana, toleh sini. Saudara, mata kita tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena kalau mata kita tertuju sama Yesus, iman kita kuat. Iman kita kokoh, mantap. Tapi kalau kita toleh kiri, toleh kanan, iman kita goyang. Iman kita kandas. Itu yang sempat dialami oleh Abraham. Awal pertamanya Abraham itu fokusnya sama Tuhan. Ketika Allah datang sama dia, suruh dia meninggalkan negeri asalnya, Abraham taat. Ketika Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia keturunan, bahkan Tuhan menjadikan dia bangsa yang besar, sangat besar, diberkati dan jadi berkat, Abraham percaya. Apapun yang Tuhan suruh, Abraham lakukan. Jadi Abraham ini mengiring Tuhan dengan mata tertuju sama Tuhan. Apapun Tuhan suruh dia ikutin. Apapun rema dari Tuhan, dia lakukan itu. Dia kerjakan itu. Karena dia percaya sama Tuhan. Tapi lama-kelamaan menantikan janji Tuhan. Lama-kelamaan ngikutin Tuhan. Abraham merasa, kok belum juga dia dapat anak. Tuhan sudah janji ngasih keturunan. Ngasih Ishak, anak perjanjian. Tapi kok belum juga Ishaknya lahir. Belum juga istrinya yaitu Sarah hamil dan melahirkan anak perjanjian itu. Dan ketika dia nunggu, orang kalau kelamaan nunggu bisa bosen, bisa jenuh, bisa capek. Itu mungkin yang dialami oleh Abraham. Sampai di satu titik dia sudah kayak nggak sabar lagi. Ya, itu sebabnya ketika istrinya Sarah ngomong sama Abraham, sudahlah kalau nunggu Tuhan nggak jadi-jadi, sudah. Daripada kita nggak punya anak, ini aku punya hamba namanya Hagar, kamu sama Hagar saja. Ya, ini sudah lebih pasti di depan mata kita bisa punya anak. Nah, ini kesalahan Abraham. Disuruh nunggu Tuhan karena keturunannya harus melalui Sarah. Ya, tapi Abraham nggak sabar. Akhirnya Abraham ya sudahlah, Hagar saja. Ini di depan mata. Ini secara jasmani lebih masuk akal. Jadi dia nggak sabar ngikuti cara Tuhan, dia pakai cara manusia. Dia nggak sabar menantikan Tuhan, dia pilih apa yang di depan mata.
Akhirnya dapat nggak anak? Dapat, tapi dapatnya bukan Ishak, dapatnya Ismail. Dan Alkitab yang mengatakan itu, akhirnya ya apa yang sudah direncanakan Tuhan, harusnya indah, harusnya luar biasa, akhirnya muncul mulai masalah, muncul mulai badai, persoalan. Dari sejak zaman itu sampai sekarang, keturunan Ishak bertengkar terus sama keturunan Ismail. Terus ada perselisihan, terus ada kesalahpahaman dari generasi ke generasi. Gara-gara nggak sabar menantikan Tuhan, gara-gara nggak fokus lagi ngikuti petunjuk Tuhan, gara-gara toleh kanan, toleh kiri, akhirnya yang menjadi adalah masalah. Yang jadi adalah keributan. Hari ini saya mau ingatkan sama saudara, kalau Anda selama ini sudah ngikuti Tuhan yang benar, jangan goyah, terus ikuti Tuhan. Kalau Anda sudah memulai dalam roh, jangan sampai kita konyol, mengakhirinya di dalam daging. Kalau selama ini sudah memilih pakai cara Tuhan, pilih hidup dalam integritas, jangan tergoda pakai cara manusia yang kelihatan di depan mata, terus kemudian kita korupsi, terus kita ambil, terus kemudian kita selingkuh, terus kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Karena begitu kita toleh kanan, toleh kiri, tolong dengarkan baik-baik, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Itu yang dialami oleh Abraham. Jadi hari ini pesan firman Tuhan sama saudara yang sedang capek menantikan janji Tuhan, kok nggak datang-datang? Mujizat tidak juga terjadi, ya. Kemuliaan Tuhan tidak juga dinyatakan, revival belum juga terjadi, kegerakan belum juga terjadi. Saya ingatkan saudara, ayo saudara tetap lurus, fokus mata kita hanya tertuju sama Tuhan. Tetap ikuti tuntunan ilahi. Tetap sabar nunggu waktu Tuhan. Karena firman Tuhan berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Oke, jadi kalau belum waktunya dipaksa, bukannya indah, rusak semuanya. Tapi kalau sudah waktunya, Tuhan yang membuat semuanya jadi indah. Doa saya pelayananmu jadi indah, keluargamu jadi indah, masa depanmu jadi indah, pekerjaanmu jadi indah, setiap aspek hidupmu jadi indah karena engkau terus mengikuti Tuhan, ya dengan mata tertuju kepada Yesus. Saya percaya itu juga yang dilakukan oleh Ayub dalam kehidupannya. Ada satu masa di mana dia mengalami tantangan berat sekali. Dalam sehari kehilangan segalanya. Ayub sudah hidup saleh, hidup benar. Dia jaga perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Tapi dalam sekejap, dalam sehari dia kehilangan semua harta bendanya. Dia kehilangan lembu sapinya, kambing dombanya, unta-untanya, hilang, mati semua. Ya, diambil, dirampok. Ya, terus kemudian dalam sehari juga dia kehilangan hambanya laki-laki, hambanya perempuan. Anak-anaknya mati semua dalam sehari. Dan kemudian tubuhnya sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki itu benar-benar semuanya kena sakit, penyakit semua. Sampai istrinya yang lihat Ayub ngalami itu, istrinya ngomong, Ayub ngapain kamu terus hidup mengikuti Tuhan, hidup saleh. Kalau ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, sudahlah sumpahin, kutukin Tuhanmu, tinggalin Tuhanmu. Kalau Ayub fokus matanya tidak lagi tertuju sama Tuhan, ngelihatnya situasi kondisi yang negatif seperti itu, dengan cepat Ayub akan meninggalkan Tuhan. Dengan cepat Ayub akan mengutuki Tuhan. Tapi karena fokusnya, matanya terus tertuju sama Tuhan, walaupun situasi kondisinya benar-benar berat sekali. Tapi yang luar biasa, dalam kondisi seperti itu, Ayub masih bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Ayub masih bisa sujud menyembah dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak menyalahi Tuhan. Jadi terus dia berkenan sama Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya, matanya tertuju sama Tuhan. Jadi hari ini apapun yang sedang Anda alami dalam hidupmu, seberat apapun masalahmu, sesusah apapun persoalanmu, saya mau ingatkan sama saudara, jangan sampai situasi kondisi membuat kita kecewa sama Tuhan, membuat kita gak sabar, membuat kita jenuh. Akhirnya kita menempuh jalan pintas, kita pakai cara manusia, dan kita kehilangan rencana Tuhan. Belajar seperti Ayub. Karena orang yang terus ngikutin rencana Tuhan, fokusnya terus tertuju sama Tuhan, akhirnya pemulihan terjadi. Ayub dipulihkan 2
kali lipat. Doa saya Anda juga dipulihkan 2 kali lipat. Bahkan 7 kali lipat. Tuhan pulihkan seluruh kehidupan saudara. Kuncinya apa? Fokus sama Tuhan. Jangan toleh kiri, jangan toleh kanan. Oke, ya. Kalau Anda masih ingat juga kisah tentang orang-orang Majus dari timur. Saudara harus ngerti, waktu mereka ngerti bahwa Sang Mesias, Juru Selamat dunia akan lahir. Dan kemudian tandanya adalah bintang di timur itu. Mereka mulai berangkat, mereka ngikuti bintang itu untuk mencari dan menemukan Sang Mesias yang akan lahir. Nah, menurut penelitian atau sejarah, para ahli sejarah percaya bahwa perjalanan orang-orang Majus mengikuti bintang dari timur itu untuk mencari Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itu bukan perjalanan yang pendek. Itu butuh waktu yang lama. Sekitar 2 tahun. Ya. Dan selama 2 tahun itu mereka terus ngikuti bintang dari timur itu. Bintang di langit itu. Mereka terus ngikuti tuntunan ilahi itu. Untuk menemukan Sang Juru Selamat. Tapi anehnya, ngikuti bintangnya sudah benar. Selama 2 tahun belum ketemu juga Sang Mesias. Belum ketemu juga Sang Juru Selamat itu. Lama-kelamaan bisa capek. Anda kalau ngikuti terus petunjuk Tuhan, ngikuti rema Tuhan terus. Tapi kok mujizat belum juga terjadi? Kok janji Tuhan belum juga tergenapi? Lama-lama orang bisa capek. Lama-lama orang bisa lelah juga. Dan mungkin itu yang dialami oleh orang-orang Majus dari timur. Itu sebabnya ketika mereka sudah capek, mereka nggak sabar ngikuti bintang dari timur, apalagi untuk sesaat bintang dari timurnya nggak kelihatan lagi, maka yang mereka lakukan, mereka mulai tanya sama manusia. Waktu di Yerusalem mereka mulai tanya, ketemulah sama Raja Herodes. Mereka nggak sadar, itu bahaya. Mereka mulai tanya sama manusia. Dan akibatnya gara-gara mereka nggak sabar itu, Raja Herodes ngerti Sang Mesias akan lahir. Terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan sekali, yaitu pembunuhan bayi-bayi yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Mengerikan sekali. Bahkan orang Majus dari timur ini sebenarnya juga terancam nyawanya. Akan dibunuh oleh Raja Herodes. Tapi yang luar biasa masih diselamatkan sama Tuhan. Tapi kejadian itu, semua yang sangat mengerikan itu, gara-gara apa? Mereka nggak sabar. Tadinya terus ngikuti petunjuk ilahi. Bintang dari timur itu, bintang di langit. Kok nggak ketemu-ketemu? Akhirnya tanya sama manusia. Hari ini saya mau ingatkan sama saudara. Ada yang selama ini milih taat firman Tuhan, tapi belum juga ngalami penggenapan janji Tuhan. Anda sudah doa puasa, Anda disiplin rohani, Anda komitmen mengembalikan persepuluhan, Anda melayani Tuhan, Anda bersaksi, Anda menabur, Anda melakukan semua yang diperintahkan firman Tuhan untuk Anda lakukan. Tapi kok belum juga ngalami penggenapan janji Tuhan. Saya ingatkan saudara, jangan sampai toleh kiri, toleh kanan, jangan sampai berubah, nggak sabar, jangan sampai pakai cara manusia. Anda tetap teguhkan dan kuatkan hatimu, jalan lurus, fokuskan mata saudara, terus tertuju sama Tuhan. Karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam hidup saudara. Doa saya, janji Tuhan tergenapi. Doa saya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaan, dalam keuanganmu. Janji Tuhan tergenapi. Karena itu sekali lagi saya mau sampaikan pesan firman Tuhan ini. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap ngikuti rema, petunjuk firman Tuhan. Step by step. Tuhan menuntun langkah hidup saudara. Walaupun prosesnya mungkin panjang. Tapi pada waktunya Tuhan buat semuanya indah. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, semuanya dibuat indah oleh Tuhan dalam hidup saudara. Ada yang diberkati melalui sharing ini, silahkan subscribe, like, dan share kepada teman saudara. Dan makin hari kita makin bertumbuh, sampai seluruh rencananya tergenapi dalam hidup kita. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.